Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 8 April 2022 dalam pekan kelima Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 20, ayat 10 sampai dengan 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku
malapetaka maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10, ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi,
mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berani bertindak, mewartakan sabda keselamatan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ketika membuat presentasi mengenai peran gereja dalam bidang kesehatan sesuai salah satu tema APP KAJ 2022, saya menelusuri informasi mengenai misi Katolik ke Indonesia yang dimulai dengan pelayanan kesehatan dan sekolah kepada masyarakat. Apa yang para misionaris lakukan pada saat itu pasti lebih fokus kepada tindakan nyata daripada kata-kata mengenai Injil. Sejatinya, pewartaan terbaik adalah mencontoh apa yang dilakukan Yesus dalam Injil Yohanes, yaitu setelah memanggil murid-muridnya, Yesus melakukan suatu tindakan nyata berupa mukjizat pertama di pesta perkawinan di Kana yang sekaligus menyatakan kemuliaannya. Bacaan Injil hari ini mengajak kita melihat bahwa walaupun sudah begitu banyak perbuatan baik yang berasal dari Bapa dan tanda-tanda yang ditunjukkan Yesus, tetapi sebagian orang-orang Yahudi tetap tidak percaya kepada Yesus. Yesus bahkan mengatakan bahwa apabila mereka tidak percaya kepada Dia, tapi melihat bahwa pekerjaan dan mukjizat yang baik itu semua berasal dari Bapa, maka sepantasnya mereka bisa terbuka matanya melihat bahwa Bapa berkarya melalui Yesus. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus sangat sadar dan tahu resiko penolakan dan bahkan mati di kayu salib karena menyerukan pertobatan dan menyebarkan kabar kebenaran dalam setiap tindakan dan kata-kata karena Yesus taat dan setia kepada Bapa. Nabi Yeremia melalui bacaan hari ini juga menyerukan ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan dan mewartakan kebenaran dan kebaikan. Pasti banyak tantangan dan batu sandungan, tapi yakinlah Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan menguji orang benar dan melihat batin dan hati. Seringkali dalam hidup berkomunitas, pelayanan kita mungkin akan salah dimengerti oleh orang lain, bahkan teman sendiri, bahkan dicibir. Namun Yesus memberi teladan, kesetiaan dan ketaatan melakukan semua perintah Bapa. Apakah kita siap? Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, berilah kami hati dan keinginan untuk selalu setia dan taat melakukan perintah-Mu dalam melayani sesama kami. Amin.